lagi di channel aku Careless Suara. So hari ini kita mau sambil nyantai aja nih, duduk di bawah ya kan. Terus aku mau sambil bahas soal my August favorites, alias produk-produk yang aku suka banget di bulan Agustus. Nah sebenarnya ada dua produk yang aku udah sukai dari bulan Juni akhir, tapi kemarin kayaknya pas di video bulan Juli favorites itu tuh ada error, jadi kayak nggak kemasukan gitu. So ya, aku bakal bahas langsung aja di sini. If you guys are interested, please make sure to like and subscribe dan nyalain tombol notifikasinya dulu, okay? And yeah, let's get to the video. Haja! Okay guys, so the first product yang aku suka banget di bulan ini adalah si L'Oreal Revitalift Crystal Fresh Hydrating Gel Cream. It's a long name, I know. Tapi ini tuh moisturizernya L'Oreal yang terbaru ya. Banyak dari kalian yang mungkin udah familiar juga dengan yang Plumping Day Cream, ya gak sih? Itu kan yang dry skin. Tapi kalau misalnya aku karena oily, acne prone combination skin, this one suits me best. Kenapa? Karena dia tuh oil free, satu, jadi tidak menyumbat pori-pori aku, dan kedua karena simply the texture. Dia gel cream gitu, dan pas kalian pakai tuh ada kayak dingin-dingin dikit gitu, tapi nggak yang nyelkit sih, nggak kayak dingin pakai odol gitu, enggak lah ya. Langsung meresap. It is scented, tapi alhamdulillah di aku sih dia nggak nge-trigger iritasi atau gimana, dan baunya juga to be completely honest cukup relaxing ya bagi aku. Jadi ya, that's that. Yang aku suka dari moisturizer ini pertama adalah it is a drugstore product, so you get a good price for this. Dan ini tuh satu kemasannya 50 ml. Kalian tuh nggak butuh banyak ya untuk pakai produk ini. Sebenarnya tadi secoel itu aja udah kebanyakan banget. Itu udah bisa sampai leher banget, sampai belakang leher juga. Jadi cukup hemat dan it works well under makeup juga. Terus dia tuh ada salicylic acidnya yang ngebantu menghaluskan lah si kulit kamu, texture wise tuh ntar jadi lebih halus gitu. Nah terus juga ada shine controlnya, tapi di aku sih ya, salicylic acidnya pun dia tuh bukan yang jandain kayak misalnya 2%, berapa persen yang tinggi-tinggi gitu, enggak. Dia tuh salicylic acidnya rendah, maksudnya enggak yang sampai kalian tuh harus mikirin tuh active ingredients banget gitu. Enggak sih, itu buat kayak ngehalusin aja gitu. Terus ya di aku sih cocok lah pada intinya gitu. Aku tuh kan maksudnya sebagai oily combination acne prone sensitive skin ini, panjang ya tipe kulitku, aku tuh lumayan susah soalnya nyari moisturizer yang pas gitu. Kadang terlalu berat, kalau terlalu berat tuh udah pasti berkomedo, terus kayak pori-pori geradakan nantinya, atau kadang terlalu tipis juga ntar malah ngelotek-ngelotek gitu. Jadi ini oke banget sih menurut aku. Terus masih di per skincarean, aku juga lagi jatuh cinta lagi mungkin ya sama si COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Jadi sebenarnya ini udah bukan produk baru bagi aku udah tahu dia dan range dia udah pakai juga dari lama lah ya gitu, karena aku dan COSRX, aku tuh dari sebelum COSRX masuk sini juga aku udah termasuk yang suka banget gitu sama COSRX. Sampai pacar aku tuh pas waktu itu kita lagi di Watson dulu ya sebelum pandemi gitu, terus misalnya ada COSRX kan, masa dulu kan kayak COSRX itu sesuatu yang lo dapetin online gitu kan. Terus pas lihat COSRX ada di drugstore, aku tuh kayak nah COSRX terus langsung kayak gitu, karena saking gue tuh udah kayak selalu kayak aduh kepo gitu sama produk-produknya. Intinya adalah sebelumnya aku tuh pakai dia, pokoknya emang setiap aku tuh ngerasa kayak gila kulit gue kering banget, geradakan, karena lagi pakai misalnya pengobatan dokter atau gimana. Dan kalau kalian tahu, kalau lagi pakai krim dokter yang lagi emang super ngelupas banget gitu ya, kemarin tuh sempat ada jerawat gede banget di pipi aku soalnya, itu tuh kadang pakai toner atau pakai serum atau pakai apa tuh suka perih-perih gitu kan. Si Snail Mucin tuh enggak. Tapi kan kalau misalnya kita nggak dipakein toner, nggak dipakein serum, nggak dipakein essence gitu kan suka jadi makin kering kan. Nah si ini tuh nggak bikin kering sama sekali. Justru ya aku ngerasa si kulit aku nih makin cepat sembuh dari jerawatnya, ya dibantu dengan dokter juga pastinya. Tapi dengan dia jadi kayak makin cepet lagi. Jadi kalau kalian nonton skincare rutin aku, buat yang belum nonton bisa nonton di atas. Kan sebelumnya kan aku pakai si Duvaderm yang hyaluronic acid, terus pakai serumnya Wardah kan yang lightening. Gue jadi sampai lupa. Nah aku sekarang masih pakai si lightening, tapi si hyaluronic acidnya aku ganti aja pakai ini dulu karena ini udah cukup hydrating gitu, dan aku lebih ngerasa lebih suitable, lebih nyaman di kulit gitu. Somehow kemarin tuh pas lagi geradakan banget, dan aku langsung kayak bener kayak pas pakai tuh aku bener kayak mama ini gila sih gitu, karena misalnya aku kalau skincare sering depan mama aku bener-bener kayak tadi tuh kulit aku udah kering banget sampai kayak kalau pakai makeup tuh tahu kan yang kayak geradakan. Kalian nonton deh video aku yang terakhir yang no cut no edit tuh geradakan banget sebenarnya. Mungkin kamera nggak terlalu ketangkep
mantep sih, gerakan banget. Terus kayak kalau kalian pakai makeup tuh kayak ntar pas sudah dibedakin tuh kayak kering-kering gitu, pecah-pecah. Terus kalau kena air langsung ambiar gitu. Nah jadilah kayak gitu. Aku pakai ini ngebantu banget under makeup sebelum tidur, pas pagi-pagi, pokoknya jadi lebih bagus lah tekstur si kulitnya gitu. Dan maksud aku bakal continue pakai ini sih kayaknya, karena dipakai beberapa hari aja tuh udah oke banget gitu. Another thing that I like about this adalah karena dia itu kalian gak usah takut kayak kalau misalnya pakai dia terus ada kayak pakai active ingredient lain, misalnya kayak aku kan misalnya pakai Wet Doctor atau misalnya ada niacinamide atau apa. Kalau di aku sih ya dia nggak nge-clash gitu loh, dan dia bukan yang kayak bahaya di mix gitu loh. Jadi ini kayaknya semua jenis kulit bakal suka sih gitu. Super duper love. Tapi kecuali mungkin yang super oily skin, I don't think you will like this range karena dia sangat deeply hydrating. Kayaknya selanjutnya adalah ini sih. Ini adalah La Coco yang eye cream ini, intensive treatment eye serum. Kayak aku udah pakai dari ya 2 bulanan lah ya, dan aku udah review juga di IG story aku. Intinya aku suka banget sama si eye serum ini. Aku merasa dia itu lebih ngebantu ke puffiness ya di bawah mata aku, dan lebih ke tekstur bawah mata aku tuh. Kalau misalnya sekarang pakai concealer aku ngelihatnya lebih smooth ya kalau sepenglihatan aku. Why I love si eye cream ini sebenarnya sih bukan eye cream, eye serum. Dia tuh bening. Jadi karena dia bening gel, lagi-lagi I love gel product, jadi kalian tuh nggak usah khawatir dia bakal terlalu rich. Aku udah ada pengalaman waktu itu pakai eye cream yang terlalu kayak berat ya, terlalu creamy di bawah mataku, ternyata nggak nerima. Jadi bawah mataku tuh dia akan menolak dengan memberikan milia-milia kecil gitu. Jadi ya udah trauma. Terus pakai ini aku cocok, alhamdulillah. Dan waktu itu juga aku pernah cerita juga di IG story aku, muka aku tuh pernah bengap ya pagi-pagi gara-gara aku malamnya tuh makan mie instan gitu sama makan cemilan yang banyak micinnya gitu kan. Terus pagi-pagi muka gue bengap banget di titik aku tuh bisa melihat mataku juga kanan kiri beda. Ya udah aku pijit-pijit pakai ini, mukanya juga aku face roller segala macam. Mukanya udah mendingan. Si mata paling terakhir tuh dia baru bisa kempes. Pas abis aku pakai eye cream itu aku pijit-pijit, lama-lama dia lumayan banget nge-depuff gitu. Jadi ini oke banget sih menurut aku. Masih di skincare ya, aku punya 2 sunscreen yang aku suka maksimal. Ini beda banget nih dua-duanya. Jadi ada si La Roche-Posay Anthelios 50 Plus PA++++. Dia itu anti shine. Kalau kalian beli ini, kalian lihat garisnya hijau ya, karena ada yang garisnya kuning juga, beda. Terus ini ada N-Pure Cica Beat the Sun. Nah jadi kalau si La Roche-Posay ini, dia itu sunscreen yang matte hasil akhirnya. Lebih matte mana sama L'Oreal UV Defender. Ini lebih kering lagi. Jadi bener-bener menurut aku ini hasilnya kayak kalian udah pakai bedak gitu, kering banget gitu. Aku suka pakai buat kalau misalnya berjemur gitu, karena kan kalau misalnya berjemur gitu kan suka keringetan banget tuh ya. Nah dan belum mandi kan biasanya hehe gitu. Jadi aku suka pakai dia karena jadi nggak terlalu berminyak gitu. Downside-nya adalah kalau misalnya kamu yang normal to dry, kamu akan cocok sih kayak pakai ini karena terlalu kering gitu ya hasilnya. Karena ngeblendnya pun kayak, kalau aku sih karena color combination gampang-gampang aja sih, maksudnya kayak ya, tapi satu area lah gitu. Nih warnanya tuh putih gini ya pas diiniin. Nah ini kan sekarang masih blendable. Kalau si L'Oreal UV Defender kan masih kayak creamy dulu gitu, terus baru dia jadi matte kan. Kalau ini tuh lumayan cepet nih jadi matte. Dan ntar nih kalau misalnya udah bener-bener nyerap nih, dia bener kayak pakai bedak kalau di aku sih ya. Ya karena emang gitu dia tadi anti shine kan, jadi sesuai nama sama kebutuhan kamu. Nah tapi kalau lagi pengen yang kayak aku ada nih di vlog aku, misalnya lagi kayak mau pagi-pagi doang gitu bangun tidur, cuci muka, terus kayak mau pakai sunscreen tapi kan mager pakai moisturizer dulu, hahaha. Gue pakai ini N-Pure. Ini juga kalau misalnya lagi ngerasa agak-agak dry gitu. Kalau dia justru kebalikannya, kayak pakai moisturizer, jadi dia lembab bangetan dan enteng dan lovely banget di blendnya. Kayak enak deh, lebih blendable tuh gitu. Jadi aku suka. Dua-duanya tidak berbau, jadi aku love juga. Terus aku lagi suka banget juga sama, mungkin kalian udah tahu ya, parfum Essence of Sun dari Humans. Ini udah aku review juga di vlog aku yang ada in my life, kamu bisa nonton di situ. Pokoknya intinya ini menemani stay at home ku banget, terus jadi bikin moodnya bagus. Ini lokal punya loh, tapi oke banget. Wanginya tuh warm, ada kayak vanillanya, ada si solar accordnya itu loh, jadi kayak hangat. Katanya itu ini kayak Bali in a bottle gitu. Nah ini dia 2 produk yang aku bilang aku tuh suka banget dari bulan Juni akhir sebenarnya. Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation sama Makeover Hydra Stay Liquid Tint Blush. Intinya 2 ini tuh sebenarnya ya, emang ditujukan buat hydrating gitu, cuman di aku yang olive acne prone
skin sensitive skin ini pun masih bagus banget. Full review sedetail-detailnya sampai ada swatch-swatchnya aku udah ada juga di atas. Kalian bisa cek videonya. Ini juara dari segi packaging, dari segi formula, dan dari segi pemilihan shades. Ini gak main-main, bagus banget, dan ketahanannya juga gila. Dua produk ini bagus banget awetnya. Kalian bisa langsung aja cek videonya ya. Aku akan taruh juga deh klip video di sini. Cacang. Tuh, lihat sendiri kan, bagus kan, tuh blendability-nya. Terus kamu bisa lihat sendiri nih swatches-nya, ya kan, tuh keren. Selanjutnya ini aku juga suka sama si Inglot yang One Move Liquid Eyeliner. Jadi dia tidak main-main ya. Kamu bisa lihat sendiri nih. Si eyelinernya tuh kecil dan super hitam. Pokoknya ini tuh gampang banget dipakai, nggak bleber, simple, warnanya pekat keluar, gampang, dan hasilnya tuh matte. Jadi bener-bener sleek gitu hasil makeupnya. Coba, in fact kita pengen coba pakai sekarang karena aku belum pakai eyeliner. Terus ya guys, aku mau mulai belajar pakai soft lens lagi. Wah kakak, padahal sih jujur mata gue tuh nggak kuat. Tapi ya udah, aku pengen coba cari-cari deh. Aku lagi riset-riset nih yang bagus apa. Gampang kan? Kalau ketidaksamaannya sih itu salah saya sendiri gitu. Tisu basahnya kena foundation. Si pintar. Kensana. Oke, itu gitulah ya, gampang pakainya. Sekarang mau review juga ini favorites aku lah ya. Pokoknya ini Nude Cosmetics yang contour paletnya yang nomor 2 medium to dark. Bagus banget. Yang aku suka itu sebenarnya cuma 2 warna ini. Sisa yang ini aku nggak suka. 2 warna ini. Kamu nonton deh video aku yang Nude Cosmetics kalau belum nonton. Tuh aku di situ nge-review semua produk-produknya. Enggak semua sih, yang pokoknya aku beli. Lihat nggak sih tuh kanan kiri langsung berbeza. Blend and udah deh. Suka banget, pigmentasinya bagus, warnanya bagus, harganya affordable, pennya gede, ada kacanya, kemasannya berat. Pokoknya ini worth the price banget menurut aku. Oke guys, so itu dia Agus favorites aku, produk-produknya. Buat teman-teman yang mau nonton favorites aku yang sebelum-sebelumnya bisa nonton di playlist monthly favorites aku. Di situ sudah terkumpul produk-produk yang aku suka setiap bulannya. And yeah, I guess that's all for today's video. Thank you so much udah nonton hari ini. I will see you guys soon on my next one. Sehat-sehat terus, jangan lupa vaksin bagi yang udah bisa. Bye guys, annyeong.